Halo, selamat malam. Halo, selamat malam juga, Bose. Wah, ini suka saya ini semangat ya. Selamat malam dan semangat malam. Gimana? Harusnya pada semangat lah. Kita habis take profit gold kok. Masa nggak semangat? Habis cuan kok nggak semangat? Siapa yang ikutan buy gold tadi? Lumayan loh, 600 poin. Mana ini suaranya? Nggak pada ikutan. Ikutan tapi Kalau diem-diem saya nggak gimana? ikut, Bose. Saya nggak sempat ngecek Wah, peluangnya sayang ya, lagi kerja, sekali. Bose. Ada yang masih hold buy. Oh, mantap. Mantap, mantap, mantap. Ada yang masih hold buy. Yang lainnya gimana? Ada yang ngambil nggak? Ini akun yang saya pakai untuk live trade bareng teman-teman sama share peluang di grup ya. Ini udah hampir 30% loh. Ikut. Ya, mantap, mantap. Lumayan ya yang ikut ya. Malam hari ini ada yang mau sharing dulu nggak? Atau ada yang baru pertama kali ikut Zoom meeting? Ikut Zoom meeting, ikut live trade, ada yang baru pertama kali mungkin? Saya pertama kali ikut, Kak. Baru pertama kali ikut ya? Ya, oke. Thank you sudah mau bersuara ya. Karena kebanyakan malu-malu kucing. Ya, Mbak, tapi normal sih, baru pertama malu-malu nggak masalah ya. Tapi jangan malu-malunya jangan terus-terusan ya. Karena sekali lagi saya ingetin di sini kita sharingnya itu arahnya positif. Jadi nggak usah malu. Kita mau bahas basic, bahas yang mungkin udah arahnya ke analisa lebih kompleks, lebih detail itu nggak masalah ya. Kayak kemarin kita bahas Fibonacci, ada yang tanya Fibonacci, bahas Fibonacci. Sekalian praktek ke real marketnya gimana. Ya jadi jangan eh, jangan malu-malu lah, jangan sampai rasa malunya ngalahin niat teman-teman untuk belajar, untuk bisa trading bareng ya. Salam kenal Bose. Ini ada teman-teman yang lainnya yang baru ikutan ya. Salam kenal. Oh ya, mungkin buat yang belum kenal, salam kenal ya. Salam kenal dengan saya Ade di sini. Bakal sering nemenin teman-teman untuk live trade ya. Jadi perwakilan dari tim NSFX juga mewakili Bos Narko juga. Terkadang kalau pas lagi padat kayak gini nggak bisa hadir lah. Nanti live trade-nya bareng saya gitu. Salam kenal buat yang baru pertama kali ikut, baru kenal, baru ketemu saya malam hari ini mungkin secara online. Salam kenal. Malam hari ini ada yang menarik untuk teman-teman bahas nggak nih? Versi teman-teman aja dulu. Lihat peluangkah atau pergerakan di pair apa nih yang menarik untuk dibahas? Ayo, waktu dan tempat kita persilahkan. Halo, salam kenal juga Bostan, baru join hari ini ya. Salam kenal. Terima kasih. Kalau boleh mau sharing dulu sebentar, Bose. Seperti kemarin mungkin. Wah, boleh banget. Boleh banget. Silakan bentar. Boleh banget, silakan. Nah, ini kita
ada yang mempelopori nih untuk sharing dulu. Wih, Oke, asik nih, asik. terima kasih Bos Ade dan selamat malam ya teman-teman semua yang ada di Live Trade NSFX. Selamat Kenalin dulu, malam. saya Anton Rex ya. Tapi pakai username di sini di Zoom Vicarius Christi. Itu nama alias. Saya mengawali aja ya, mungkin mau sharing, tapi ini lebih ke sisi fundamental mungkin. Barangkali di sini teman-teman ada yang uh, suka atau ada yang tertarik untuk bahas fundamental. Kali ini saya mau sharing terkait ini ya, new home sales. Karena kan nanti jam jam 9 kalau nggak salah ada news juga, new home sales. Teman-teman bisa cek di Forex Factory. Kalau nggak di itu di webpage-nya NSFX. Kalau nggak salah ada juga kan ya Bos Ade ya, betul ya? Ada. Kita ngambil sumber dari investing, Oh iya, investing. Betul. Tapi sama aja. Nanti di situ intinya sama ada aja. berita new home sales. Nah ini new home sales ini kalau secara forecast ya, secara forecast nanti itu ini hari Selasa kan? Sorry, hari Senin ya. Senin. Hari Senin, betul. Forecastnya itu ada di angka 675.000 penjualan rumah baru. Nah nanti kalau misalnya angka yang keluar itu lebih besar, maka menurut saya ini kemungkinan USD ini malah berpotensi naik. Artinya makin kuat ya USD-nya ya. Nah, tetapi kita perlu melihat konteks dulu nih. Konteksnya apa sekarang? Konteksnya adalah the Fed itu sekarang benar-benar lagi berusaha memerangi inflasi supaya inflasi itu benar-benar secara perlahan bisa menuju ke 2%. Nah, sebenarnya ketika penjualan rumah baru ini lebih tinggi dibanding perkiraan, dampaknya adalah perabotan-perabotan rumah tangga, kemudian mungkin pembayaran ke bank, pembayaran ke yang lain-lain itu akan semakin gede juga. Artinya apa? Peredaran ekonomi semakin luas sehingga ini menyebabkan peningkatan pada dolar yang mana ini juga akan bertentangan dengan usaha The Fed selama ini. Jadi buat teman-teman nih mungkin impact-nya nggak terlalu besar ya karena kalau skala beritanya ini bukan berita yang impact-nya sangat tinggi, tapi nanti ini akan terkait seenggaknya nanti ini jadi acuan juga di news yang akan rilis kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat pagi, saya lupa belum cek, itu ada GDP. Nah nanti teman-teman bisa follow juga mungkin apakah market akan jadi volatile atau tidak. Tapi untuk malam ini mungkin akan ada sedikit ke ini ya, ke volatilitas di market. USD akan menguat kalau aktualnya lebih besar dibandingkan dengan forecast-nya. Mungkin itu aja Bos untuk mengawali, nanti kita cocokkan dengan teknikal yang mungkin Bos Ade akan bahas nanti di sesi live trade ini. Gitu aja Bos Ade. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah mau sharing ya terkait fundamental. Itu bekal yang sangat bagus untuk kita nanti lihat kondisi fundamentalnya ya akan seperti apa nanti ya. Coba nanti teman-teman ikut nyocokin nih dari apa yang dibahas di awal tadi sama nanti ketika rilis ya, masih ya mungkin 2 jam kemudian ya, 1-2 jam lagi lah. Oke, bahas XAU USD. Dari yang lainnya ada request lagi nggak atau ada yang mau sharing lagi? Mungkin yang baru pertama kali join malam hari ini mau sharing nggak harus soal market juga, misalkan soal pengalaman trading selama ini boleh aja ya, nggak masalah ya. Saya menambahkan request Bos. Tadi kalau ada yang request XAU USD, mungkin nanti pertanyaan saya adalah itu divergence bearish-nya masih berlaku atau tidak, itu satu. Oke. Kedua, kan ada teknik Ichimoku kan ya. Kalau nggak salah sih ini kondisinya menarik. Kenapa? Karena sempat sedikit break awannya tapi garisnya kayaknya belum. Nah, coba nanti dibahas kalian. Barangkali bisa menjadi gambaran buat teman-teman di sini. Oke. 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 Oke.
ini sangat mewakilkan ya. Ini teman-teman yang baru join mungkin, ini orangnya nih. Saya perlu orang yang seperti ini, lebih banyak lagi. Jadi pertanyaannya terwakilkan. Oke. Mau langsung ke market atau ada sharing-sharing lagi nih? Mau sharing-sharing dulu? Atau udah gatel pengen lihat market? Gas ke market nih. Gas, Mas. Wih, oke, gas. Nih, semangat nih. Oke, gas. Kita gas lihat market ya. Saya mau share screen dulu. Oke. Nih teman-teman, lagi ada floating. Tapi overall ya lumayan ya, floatingnya paling nggak dalam kondisi minus. Jadi kalau lihat itu ya agak adem. Di mata agak adem. Ini tadi saya TP manual duluan sebelum kena TP. Profitnya kemarin udah saya withdraw juga. Ya, saya withdraw 200, sisanya saya biarin. Oke. Kita mau bahas market ya. Tadi sudah banyak yang dibahas terkait fundamental. Saya rasa sudah cukup untuk bekal kita. Ya, bekal kita nanti menghadapi salah satu rilis data ekonomi yang akan dirilis malam hari ini, yang tergolong data ekonomi yang bisa memberi dampak cukup besar ke pergerakan harga di market. Ya, itu nanti bisa teman-teman coba lihat. Oke. Kita udah kebetulan sih ini ada yang request Euro USD. Ini kebetulan saya pas buka Euro USD, ya cukup menarik. Jadi yang saya lihat Euro USD, GBP USD, bahkan tadi gold, ini kondisinya menurut saya cukup menarik karena di time frame kecil, ini kalau teman-teman perhatikan, ini bisa diperhatikan ya, ini bisa jadi pola yang cukup sering keluar di awal mula pergantian tren harga. Nih. Ini bisa sambil teman-teman pelajari ya. Jadi ketika awalnya harga itu kuat turun ya. Nah, ini kan lihatnya mungkin nggak terlalu susah ya karena jelas di sini harga turun. Terus ada kenaikan, penurunan lagi, kenaikan. Nah, ini bisa jadi satu pola-pola awal mula pergantian tren. Ini bisa diperhatikan. Kita nggak selalu bilang pola ini namanya inverse head and shoulder, pola ini namanya head and shoulder, atau pola Quasimodo atau pola lainnya lah. Ada banyak banget nama-nama pola. Kita nggak harus selalu bicara soal polanya ya. Kita nggak harus selalu bicara soal polanya. Yang penting kita tahu pola-pola tersebut dipakainya pas kapan dan bisa kita manfaatkan seperti apa. Sama halnya di sini yang saya mau bahas. Ini tanpa kita tahu namanya, ini itu kalau teman-teman perhatikan bisa jadi pola pergantian tren. Nah, kenapa? Karena ini ya, nih diperhatikan. Karena apa? Karena yang namanya downtrend, nih saya bahas lagi basicnya. Yang namanya downtrend itu ada pergerakan harga naik turun, tapi ya dari waktu ke waktu harga itu semakin turun.
pergerakan harganya itu naik turun, tapi dari waktu ke waktu semakin turun. Sama halnya di sini. Dia turun, ada naik, turun, ada naik, turun. Ya, ada naik dikit, turun, ada naik, turun. Ya, harga itu naik turun, selalu naik turun, nggak yang turun-turun terus, naik-naik terus, nggak. Harga naik, bergerak naik turun, tapi punya kecenderungan. Kalau kecenderungannya turun, yaitu kita katakan sebagai downtrend, sama halnya kondisi di sini nih. Ya, kita katakan downtrend selama apa? Selama pergerakan harga cenderung semakin turun atau bergerak dari waktu ke waktu itu semakin turun, membentuk satu kondisi di mana kita bisa sebut sebagai swing high dan swing low, atau level support dan level resistennya itu bergerak semakin turun. Ya. Ini kan awal mula pantulan harga turun kan kita bisa sebut sebagai resisten ya. Ini resisten. Di mana nih penurunan-penurunannya? Ini resisten. Ini resisten. Nah, ini kan bisa diperhatikan resistennya semakin turun. Begitu juga dengan supportnya. Kalau support kan level di mana harga itu mantul naik. Nih, support. Di sini ada support kecil, oke. Kita anggap di sini support, di sini support. Jadi ini itu bergerak dalam downtrend. Nah, sampai akhirnya bisa teman-teman perhatikan setelah dia bergerak downtrend, untuk pertama kalinya harga ini membentuk level support yang ini naik, turun ke sini udah naik lagi. Jadi level supportnya semakin naik nih. Nah, ini bisa jadi tanda awal mula pergantian tren. Di mana kondisi ini kita lihat ya, ini ada tekanan naik yang cukup kuat. Tekanan naiknya mulai mendominasi. Yang awalnya tekanan turun mendominasi, ada pola-pola seperti ini. Ya. Ada level support yang semakin naik. Nah, itu jadi tanda tekanan naiknya mulai mendominasi. Dan akhirnya harga ini bergerak naik ya, berhasil bergerak naik. Nah, PR-nya sekarang kalau kondisi seperti ini ya, bisa naiknya sampai mana? Nah, ini kita cari PR-nya, cari resistennya. Di mana resistennya? Kira-kira kalau naik sampai mana? Kita bebas lihat time frame-nya, time frame berapapun bebas. Kita mau lihat di H1 dulu misalkan, nggak masalah. Di mana nih level resisten yang bisa digunakan sebagai acuan? Ada support bisa menjadi resisten. Jadi kita bisa tandai ini, support become resistant. Ya, diperhatikan juga di area tersebut ada nggak acuan-acuan lain? Nggak usah terlalu ke belakang. Kita bahas kondisi-kondisi terkininya aja. Oh, di dekat sini nih ada harga sempat ada pantulan kecil. Nah, itu kita mau pertimbangkan sebagai kita perlebar sebagai area itu nggak masalah. Misalkan kayak gini, ya. Ini jadi satu area yang cukup lebar, misalkan. Nah, area apa? Ya, kalau sebelumnya jadi support, nah, bisa menjadi resisten. Jadi untuk saat ini itu bisa kita katakan harga ini berada di satu area resisten yang bisa jadi akan ada pantulan turun lagi di area ini. Ya, kita trading nggak selalu bicara hanya satu level pasti aja. Nah, kita kan perlu toleransi juga dalam melakukan analisa. Ya, salah satunya seperti ini kita lakukan. Nah, ini dapat area resisten nih. Kalau kita analisanya ini kan di H1 ya, kita kan bicara tren harian. Tren hari 1 hari ini, 2 hari, terus ini hari ketiga nih. Jadi awalnya turun, mulai bergerak naik. Nah, karena tren yang kita lihat adalah tren harian, bukan tren jangka panjang yang mingguan ataupun bulanan, ya kita harus tahu kalau ada pergantian tren, ada kenaikan, ada penurunan, bisa jadi itu bukan suatu pergantian tren yang jangka panjang. Naiknya bisa jauh banget atau turunnya bisa jauh banget. Jadi support and resistance yang dekat-dekat dengan harga saat ini itu perlu dijadikan pertimbangan. Ya, contohnya seperti kondisi ini. Ya, jadi kita tahu nih
harga memang mulai mengalami pergantian tren untuk hariannya ya, dari downtrend ke uptrend. Pasti kan kita langsung terburu-buru nih, bisa buy nggak? Nah, ini yang penting kita mengetahui. Kita harus tahu kalau saat ini itu harga berada di area resisten. Kalau kita buy-nya pas di bawah-bawah, oke nih. Kita buy-nya pas mulai naik sini masih oke. Tapi kalau kita buy sekarang, walaupun kita punya analisa, kita tahu potensi harga masih akan naik, tapi kalau kita buy sekarang menjadi kurang bagus. Karena apa? Karena harga saat ini berada di area resisten, di mana area saat ini itu bisa saja ada pantulan harga untuk turun. Ya, jadi saya akan mungkin wait and see dulu lah, nggak terburu-buru untuk buy ya, kalau dari sudut pandang saya gitu. Nah, sampai sini dulu. Kalau dari teman-teman gimana nih? Setuju atau nggak setuju? Atau ada pandangan lain? Atau ada yang mau sharing analisa mungkin? Ya, boleh aja, nggak masalah ya. Gimana nih Euro USD? Ayo, terutama yang request. Bos Wahyu gimana nih sudut pandangnya? Minta analisa UJ, yuk EU dulu. EU kita selesaikan. Kalau udah clear kita ke UJ deh. Udah oke EU? Udah cukup gitu atau mau dibahas lebih lanjut? Setuju? Cukup? Pembahasannya cukup nih? Atau kita mau perdalam lagi di EU? Teman-teman, kalau tadi ada beberapa yang mungkin baru pertama kali join, silahkan ya, kalau misalkan ada yang belum jelas ditanyakan ya, ditanyakan. Jadi kita bisa bahas juga bagian mana nih yang belum jelas. Nah, kita perdalam di bagian tersebut. Bos Ade, mau nanya Bos Ade. Ya, silakan. Boleh nggak kalau nanti setelah break resistance entry buy kemudian menggunakan Fibonacci 618 sebagai target take profit? Oke. Biasanya seperti itu sih. Oke, siap. Pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi gini, oke, kita sekalian perdalam nih. Nah, tadi kan kalau kita bahas tren harian udah cukup nih. Oh, kita tahu sekarang belum ada peluang buy. Kalau kita mau sell juga jadi kurang bagus karena mungkin ini mulai bergerak naik ya. Kalaupun sell bisa jadi turun, dia naik lagi karena mulai ini tren hariannya mulai naik. Nah, sekarang yang perlu kita lihat kalau kita mau perdalam lagi, coba lihat tren lebih besar lagi. Jadi kita perluas lagi sudut pandang kita. Kalau harian udah dapat nih, harga mulai naik hari ini, harga mulai naik hari ini yang ditandai dengan support yang awalnya semakin turun, supportnya semakin naik. Nah, tanda kuat naik, dan harga saat ini berada di area resisten. Ya, area resisten. Kita keep dulu itu. Terus kita boleh nih ke time frame yang lebih besar untuk lihat kondisi jangka panjangnya gimana. Ternyata, nah ini cukup penting tadi kalau pertanyaannya Bos Anton ya, bisa nggak kita buy ketika break resisten dan target take profitnya nanti pakai Fibonacci? Oke. Kita perlu lihat dulu. Kalau hariannya 2-3 hari terakhir ya awalnya turun mulai naik. Kalau kita bicara 1-2 minggu terakhir ini tuh masih turun. Ini tuh masih naik turun tapi masih semakin turun, teman-teman. Sempat ada double bottom, naik cukup jauh tapi turun lagi. Dropnya lebih jauh lagi. Ya, sempat ada kenaikan cukup jauh tapi dropnya lebih jauh lagi dari
pada kenaikannya. Sehingga kecenderungan harga ini masih bisa kita katakan bergerak dalam kondisi downtrend. Nah, di kondisi seperti ini yang bisa kita lakukan untuk mencari area support and resistance lainnya ya, selain kita tarik garis horizontal, kita boleh aja nih, oh di kondisi ini kan ini bisa jadi support ya, di kondisi terkininya. Awal mula kenaikannya nih, dari awal drop, nah awal mula kenaikannya ini kita jadiin support, boleh aja kita taruh dulu support. Resisten mana? Cari yang terdekat dulu aja, nggak usah sampai yang 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu yang lalu. Ya, di sini ada support. Udah cukup, gambar gini aja. Karena apa? Karena ya support and resistance terbarunya ya di sini, awal mula penurunannya jadi resisten, awal mula kenaikannya jadi support. Jadi kalau tadi kita analisa di H1, ini di H4 kita dapat lagi support and resistance-nya. Ya, kita kembangkan. Terus teman-teman bisa kembangkan lagi, selain kita tarik support and resistance horizontal atau support and resistance klasik ya, banyak sebutan, banyak penamaan, nggak usah bingung. Kita bisa juga pakai garis trendline. Untuk apa? Untuk nyoba kita tarik. Kalau misalkan titik-titik penurunan dan kenaikan harganya kita hubungkan, kira-kira dapat nggak satu garis ya, berada di satu garis nggak? Nih, ini perlu latihan ya teman-teman. Jadi yang saya lihat di H4 ini, pergerakan harganya itu seperti ini, naik, turun, naik, turun, ya naik, turun ke sini satu gerakan, ke sini, naik ke sini satu gerakan, turun ke sini, lalu naik lagi. Kalau yang bingung, kenapa kok ada pergerakan-pergerakan kecil di area ini, di area ini misalkan kok diabaikan, kok nggak dihitung ada naik turunnya juga, silahkan coba ke time frame yang lebih besar satu tingkat. Ya, sehingga teman-teman dipersimpel lagi, ya, dipersimpel lagi. Karena time frame-nya semakin besar ya, jadi candlestick yang terbentuk di situ semakin dikit. Jadi pergerakan harganya terlihat semakin detail lagi. Ini kalau kita zoom in, nah ini coba teman-teman perhatikan. Ini kan ada 2 candlestick turun, satu gerakan, ya kita keep satu gerakan. Terus ada 2 candlestick naik, satu gerakan naik. Diikuti 1, 2, 3, 4 candlestick turun gini. Terus ada 1 candlestick naik, ya. Terus ada 2 candlestick turun. Ada 1 candlestick yang masih bergerak ya, naik. Sehingga kita dapat gerakannya itu seperti ini. Nih. Seperti ilustrasi yang di atas ini. Ya, yang mana itu ini perhatikan. Turun, ini turun, naik, terus turun ke sini, ya, naik ke sini, turun ke sini, baru naik. Nah ini perlu latihan, perlu dibiasakan. Kalau saya karena sudah cukup terbiasa di H4 tadi, nggak usah ke daily untuk lihat versi simpelnya, di H4 tadi udah dapat gambarannya. Oh, pergerakan harga itu turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, mulai naik ke sini. Nah, kalau udah dapat gini, coba dihubungkan resisten ke resisten, support ke support. Ada nggak polanya? Terhubung nggak antar titik-titik pantulannya? Disinilah kita baru bisa melihat ada pola apa. Bisa nggak mendukung kita untuk melihat kondisi saat ini? Yang mana kalau dihubungkan ini, coba kita hubungkan lebih rapi lagi. Nah, jadi kalau tarik garis, coba dirapiin lagi. Ya. Nih, kita coba tarik seperti ini. Terus coba tarik seperti ini. Nah, saya ingin tahu. Teman-teman
milih penarikan garisnya yang merah atau yang biru untuk penarikan trendline-nya nih. Bentar, yang merah saya pasin. Kalian tim merah apa tim biru nih kalian nih? Teman-teman nih tim mana nih? Tim merah. Bentar, yang merah saya modif dikit ya biar lebih pas. Ini soalnya ketutupan kan. Nah, ini pas ini. Ya. Kalian tim merah atau tim biru? Wah, langsung biru merah. Habis biru langsung merah. Habis itu biru lagi, merah lagi. Nah, ini baru ada merah-merah. Mau merah apa biru? Merah, merahnya makin banyak. Merah, merah ya. Kita sependapat, teman-teman. Jadi saya tarik garisnya juga yang merah. Nah, pertanyaan berikutnya ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa kita kok narik garis trendline lebih milih narik garisnya yang versi yang merah? Kenapa nggak yang versi yang biru? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kebetulan saya tim merah juga. Bukan karena teman-teman mayoritas merah terus saya tim merah aja ikut yang banyak, enggak. Boleh. Coba gini sebelum jawab. Oke. Ada nggak teman-teman yang lainnya yang mau ikut jawab? Coba teman-teman kasih kesempatan ke yang lainnya dulu. Monggo. Ayo, ada nggak yang mau ikutan jawab? Spekulasi maksudnya ya. Spekulasi lebih enak, lebih dekat ke waktu yang sekarang. Oke, ini versi saya ya, sudah cukup nih jawaban dari Bos Sheila. Jadi saya sependapat. Kita pakai kondisi terupdate-nya. Ya, jawaban gini. Yang biru ada body candle keluar garis, itu juga benar. Nah, gini, kalau kita nariknya yang biru, kita itu pakai acuan yang 2 minggu ke belakang ya. Jadi ini kan di minggu ini minggu kemarin, ini 2 minggu kemarin. Jadi kita pakai acuannya itu pergerakan harga di 3 minggu terakhir, di 2 minggu terakhir, sama di minggu kemarin. Yang mana di sini bisa dilihat, oh di sini pas ya, acuan pertama pas, acuan kedua pas. Tapi acuan ketiga, ini ada pergerakan harga yang keluar dari garisnya. Nggak pas garis mantulnya. Dan kita bisa lihat di situ ada body candle. Jadi yang keluar itu nggak cuman shadow atau ekor candlestick. Ekor candlestick itu yang kayak gini, teman-teman. Jadi yang garis tipis ya, bukan yang berwarna putih atau hitam. Jadi yang garis-garis tipis warna hitam itu ekor atau bisa dibilang shadow dari candlestick-nya, tapi ada body candlestick yang keluar juga. Oke, nah ini kalau penarikan biru. Jadi acuannya kurang jelas nih di sini. Pertama itu. Kedua, ketika ini sudah mulai naik dan mantul turun, berarti kan kita punya acuan baru di sini. Ada baiknya, saya nggak bilang yang biru ini salah ya, tapi saya punya pertimbangan kenapa saya tim merah nih. Saya sharing. Ya, kita perlu ingatkan kalau analisa atau penarikan garis trendline itu nggak bisa disalahkan selama punya alasan atau acuan yang jelas. Teman-teman narik gini acuannya jelas, ya nggak bisa disalahkan, oh itu salah. Nggak. Tapi versi saya yang lebih akurat ya untuk penarikan garisnya. Nah, kebetulan teman-teman juga banyak yang sependapat, saya akan pakai acuan ini. Kenapa? Karena tadi ya, ini acuan pergerakan harga terkininya yang lebih update. Pertama itu. Kedua, ketika ada ekor candlestick yang panjang yang menembus garis trendline, ya kalau kita udah punya 2 acuan kan, terus ketika kita extend ke belakang, kita perpanjang ke belakang, ternyata breakout, ternyata nembus garis trendline-nya. Tapi ketika kita lihat, ternyata yang nembus itu ekor candlestick yang cukup panjang tuh. Nah, itu kita bisa toleransi sebagai apa? False breakout atau false signal di kondisi harga atau pergerakan harga yang agresif. Ya, sehingga di sini masih menjadi oke acuannya.
Nah, ini maksudnya saya centang ya. Oke. Ini masih jadi acuan yang oke. Harga naik, turun ke sini. Naik ke sini, turun ke sini. Naik lagi ke sini, pas turun lagi ke sini. Ya, jadi resisten saya akan pakai yang ini ya. Terus supportnya, nah supportnya tadi sama, tinggal kita hubungkan juga level-level pantulan harganya. Nah, ini menurut saya agak PR teman-teman, karena kita perlu cari acuan yang kuat itu di mana nih acuannya. Kita mau tarik seperti ini. Ya, ini harus banyak coba tarik garis. Karena ada cukup banyak acuan ya. Apakah kita mau tarik seperti ini? Jadi realnya itu sebelum jadi satu outlook atau satu analisa nggak langsung jadi. Kadang juga kondisi seperti ini perlu beberapa kali coba tarik garis nih. Acuannya kalau kayak gini oke nggak? Menurut teman-teman kalau kayak gini oke nggak nih? Yang merah ini. Kalau saya tarik garisnya trendline yang merah ini. Versi teman-teman oke nggak? Atau kita mau tarik garisnya mau yang biru. Nah, ini mau yang biru apa yang merah nih? Terbang, goldnya terbang, ye. Nah, sempet-sempetnya nih mantau gold. Nah, ini kalau sekarang ini teman-teman jadi tim merah apa tim biru nih untuk garis supportnya? Tim netral aja karena bingung atau gimana? Tim biru? Yang tim biru siapa? Tetap merah? Tim biru? Imbang, merah, biru, biru. Nah, birunya mulai 2 berturut. Biru, biru, merah, nunggu break. Ini malah nunggu break. Biru, wah mayoritas biru ya. Mayoritas biru, menarik. Menarik karena mayoritas jawab biru. Biru. Oke. Ini kondisi-kondisi yang menurut saya menarik dan harusnya teman-teman sering belajar praktek di kondisi kayak gini. Mau narik merah apa biru? Saya untuk lihat pola ya, saya akan berpihak pada garis biru. Ya, tapi garis merah kali ini saya nggak akan hilangkan. Karena apa? Karena garis merah di sini, ini garis yang cukup penting. Tahu nggak karena apa, teman-teman? Tahu nggak garis merah ini menurut saya menjadi garis yang cukup penting. Kira-kira karena apa? Jadi saya narik garisnya akan seperti ini ya, akan seperti ini, yang warna biru. Jadi dia turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, dia udah mulai naik lagi. Karena garis yang merah itu mulai mantulnya harga. Garis yang mungkin saya tambahin dikit ya. Karena garis yang merah ini, kenapa saya nggak hilangkan? Ini menjadi cukup penting karena banyaknya pantulan harga di level tersebut.
Sementara kalau garis yang biru memang acuannya bagus. Kita tetap pertimbangkan pergerakan harga terluarnya. Ya, terbawahnya, teratasnya kita jadikan pertimbangan jadi range pergerakan harganya. Tapi yang di sini yang cukup penting, ini garis merah ini nggak kalah penting jadinya. Karena apa? Banyaknya pantulan di level tersebut. Sementara kita sebagai trader ini perlu juga nih. Yang kita perlukan apa? Acuan entry-nya. Kalau kita hanya beracuan yang biru, bisa jadi, nih contoh ya, seandainya kita nggak tarik yang merah, di sini kita nggak entry, karena apa? Nggak nyentuh garis biru. Di sini kita nggak entry, karena apa? Karena nggak nyentuh garis biru. Kalau kita hanya beracuan garis biru. Tapi kalau dari sini kita udah ambil acuan ketika ini mulai ada swing yang baru, ya terus di sini ada swing yang baru lagi, ya ada pantulan yang baru, ada tambahan 1, 2 pantulan yang baru yang memantulnya di garis yang merah. Jadi di poin berikutnya kita punya acuan untuk entry. Karena apa? Karena kita tahu garis yang merah ini cukup bagus untuk pantulan harga. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan area ini tuh jadi area entry. Sekali lagi, kita trading itu nggak ngejar perfeksionis. Tapi kita ngejar gimana caranya kita entry. Ya, entry-nya dapat level yang bagus, TP-nya juga area bagus, SL-nya juga penempatannya bagus. Ya, kita nggak hanya ngejar perfect entry-nya benar-benar di satu level, satu titik tertentu, enggak. Ya, bahaya kalau kita ngejar perfeksionis ketika melakukan analisa tuh di trading ini. Nih, nah jadi kita punya gambaran gini. Nah, dengan gambaran ini boleh nih kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan kita punya pendapat kalau harga ini masih akan naik dulu, kalau memang nanti turun baru akan turun. Bisa jadi naiknya ke sini dulu baru akan turun. Nah, dengan kondisi gini, kita kalau memutuskan ketika breakout area resisten ini kita mau buy, itu oke. Atau ya, kita kan udah punya acuan nih. Nah, kenapa kok bisa masih cukup bagus nge-buy? Karena kita punya range pergerakan harganya, teman-teman. Range-nya itu di sini, melebar ke sini, ya. Pergerakan harganya itu melebar ke sini, terus melebar lagi ke sini. Nah, ketika ini mulai naik nanti, kalau kita masih ngejar kalau kita nge-buy, jadi counter trend nggak? Jadi counter trend. Tapi masih bagus nggak untuk nge-buy? Versi saya ini masih bagus. Ya, masih bagus untuk nge-buy. Bahkan kalau memang, nah tadi kita mau tunggu breakout resisten untuk nge-buy, itu oke, atau ke time frame yang lebih kecil. Kita tunggu apa di time frame yang lebih kecil? Tunggu adanya koreksi. Koreksi itu maksudnya kan ini naik. Nah, ketika nanti koreksi kita mau entry buy, itu masih oke. Ya, kita dapat momen untuk entry buy lah yang lebih bagus untuk ngejar kenaikannya. Kita manfaatkan momen naiknya. Ya, ini menurut saya cukup oke sih. Nah, take profitnya tadi gimana? Tadi ada yang nyinggung take profitnya area Fibonacci. Ini boleh banget. Jadi setupnya nanti bisa jadi seperti ini. Kotak yang warna hijau saya hilangin dulu ya, biar nggak ganggu. Nah, setupnya nanti bisa kayak gini, teman-teman. Kalau kita kan manfaatin momen counter trend, kita ngejar kenaikannya, kita mau take profit, ngambil peluang pendek aja. Boleh nih take profitnya di area koreksi dari Fibonacci. Ya, ini boleh, ini cukup bagus. Bisa TP di sini. Ya, dengan pertimbangan kan kita punya range pergerakan harga ini, bisa jadi dia naik lagi. Nah, kita cukup ambil separuhnya aja nih, kurang lebih. Ini oke. Terus SL-nya gimana? Ya, SL-nya kalau memang masih kuat naik, ya dia akan lebih dulu naik sebelum turun. Turun kemana? Ke support terkininya. Jadi support terkininya ini bisa jadikan SL. Ini bisa jadi satu setup. Ya, bisa diperhatikan nanti hasilnya gimana.
Silakan, tinggal teman-teman ini pertimbangkan mau diambil nggak, ya. Peluang counter trend ini mau diambil nggak, atau udah punya transaksi cukup banyak, saya mau wait and see dulu, nggak masalah. Ya, di sini kan kita bahas kondisi real, kondisi terkininya, dan kita belajar mempertimbangkan peluang ini mau kita ambil nggak, cocok nggak dengan profil resiko saya. Berarti SL-nya ini kurang lebih jaraknya 350 poin. Kalau 0,01 berarti kurang lebih nanti kalau kena SL $3,5. Nah, siap nggak dengan resikonya? Kalau siap dengan resikonya, oh saya masih oke banget nih resikonya, potensi profitnya juga lumayan, saya mau ambil aja, nggak masalah. Ya, antara kita mau tunggu turun dulu dikit untuk entry atau mau entry sekarang pun sebenarnya masih oke sih. Kalau kita memang ngejar kenaikannya, SL-nya pendek aja. Nih untuk Euro USD, atau tadi kalau misalkan ada yang nggak yakin, saya lebih milih nunggu dulu, wait and see dulu untuk peluang yang lebih baik. Peluang yang lebih baik misalkan yang dimaksud adalah peluang searah dengan tren misalkan. Ya sekarang nggak ada peluang, wait and see dulu aja, tunggu dia naik. Nah ke area-area koreksi atau ke sini baru nanti sell. Itu juga nggak masalah. Ya, kita nggak boleh nyalahkan trader yang maunya follow trend di H4. Kita nggak bisa nyalahkan juga trader yang seneng nyari peluang counter trend mingguannya tapi follow trend 1-2 hari terakhir, ya nggak masalah. Selama trading plan-nya jelas, alasan entry-nya jelas. Sehingga apa? Resiko terukur, ya probabilitasnya bisa bagus, akunnya bisa bertumbuh. Ya inilah yang saya lakukan di akun ini, akun live trade ini. Ini akun yang dipakai untuk nemenin kita belajar sambil praktek tadi. Nih udah hampir 30% atau $300 dari modal 1.000. Nih tetap ada loss-nya teman-teman, tapi gimana caranya PR kita biar birunya itu lebih banyak dari merahnya sehingga akumulasi profit, ya. Nih untuk Euro USD udah oke. Kita lanjut ke XAU dulu ya. Saya pantau karena pergerakannya cukup agresif. Saya mau bahas XAU dulu. Kita belum bahas XAU, Bos Dani. Oke nggak nih EU? Kalau udah oke kita lanjut. Kalau mau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya ambil minum dulu bentar, izin. Nggak ada yang berkomentar nih. Sudah oke, bingung atau gimana nih? Lanjut, yang lainnya lanjut nggak? Saya kan di sini nemenin teman-teman juga, jadi nggak cuman saya yang sharing untuk keperluan pribadi. Saya maunya sharing ngomong nggak. Jadi teman-teman butuh apa juga ya, saya ngikutin. Lanjut ya. Oke, kita clear nih di Euro USD. Jadi kita bisa dapat satu setup, satu pembahasan trading plan sama membahas penarikan garis trendline ya. Terus kita ke XAU. Kita chart baru aja ya. Oke, XAU. Pertanyaan cukup tadi saya ingat ada pertanyaan juga.
XAUUSD kita kan kemarin ada ngambil sell ya, alasan peluangnya counter trend, sudah sempat running 1000 poin lebih, lumayan itu. Kalau saya kondisinya ya ditutup dengan cut profit ya, karena tadi lihat ada tanda akan ada kenaikan, jadi saya cut dengan kondisi profit. Nah, kalau tanya soal divergennya, kemarin kan kenapa kok sempat ngambil peluang sell dan sempat running juga lumayan, karena lihat ini jangka panjangnya itu ada tanda ini awal mula pergantian trend, bisa jadi awal mula pergantian trend. Ada apa kok bisa jadi awal mula pergantian tren? Ada yang namanya divergen, teman-teman. Divergen itu ketika harganya semakin naik, tapi kita bandingkan, kita komparasi dengan indikator oskilator, salah satunya stokastik oskilator, pergerakannya berbeda. Harganya semakin naik, indikatornya semakin turun. Ini namanya divergen. Ya, jadi divergen itu perbedaan pergerakan harga berbanding dengan indikator oskilator. Nah, ini ada juga di hukum Dow teori. Ini basicnya analisa teknikal dibahas juga. Ya, momen-momen seperti ini yang memang bisa jadi awal mula pergantian tren. Tadi tanya masih berlaku nggak? Untuk saat ini bisa dibilang masih berlaku. Karena apa? Karena ini masih bergerak. Belum ada tanda dia naik lagi, kecuali dia naik lagi. Ya, kita kalau masih bilang divergen ya udah nggak valid. Ya, ketika ini kalau di zoom in, garis stokastik itu kan ada 2 garis. Nah, kalau ini udah ada perpotongan lagi, itu udah nggak valid divergennya. Ya. Gitu. Jadi, kalau tanya tadi divergennya masih valid nggak? Masih valid ini. Ini masih bisa kita jadikan konfirmasi kalau harga masih dalam kondisi tertekan turun. Ya, itu. Terus tadi kita mau bahas peluang buy juga. Jadi kemarin kan kita sell-nya juga. Nah, sell-nya dulu deh. Kita kan live trade sebelumnya ada sell. Hari ini ada buy. Ya, ada sell di sini, hari ini ada buy di sini. Nah, live trade kemarin kenapa kok memutuskan sell di sini dan sempat turun kurang lebih 1000 poin deh. Saya sempat ngukur ya 1400 poin lah. Terus naik lagi, terus turun lagi, sampai akhirnya sell-nya bisa di-cut di kondisi ini lalu ganti buy. Kenapa? Nah, ini saya cerita. Jadi kalau sell kemarin nggak terlalu banyak cerita ya, karena sell kemarin kan memang ada divergen dan kita follow trend. Ya, trend saat itu kan downtrend. Ya, masih downtrend, akhirnya nge-sell. Nah, sampai akhirnya harga naik lagi, lalu turun lagi, dan di sini harga tertahan. Akhirnya sell yang kita ambil di area ini di-cut di sini. Kenapa? Karena ini, kalau memang ini ya teman-teman perhatikan, kalau memang dia kuat turun, harusnya ini bisa jadi tanda juga. Resisten ini ke resisten ini kan punya jarak. Ke sini pun punya jarak yang jauh. Ke sini jaraknya mulai mengecil. Jarak pembentukan antar resistennya mengecil. Ya, jaraknya mengecil. Sampai akhirnya kan ketika di sini bentuk resisten, terus di sini bentuk resisten, ini kan mulai resistennya di area yang sama. Nalarnya kalau harga kuat turun, harusnya oke lah, masih semakin rendah. Tapi harusnya nggak di area-area yang mirip. Contohnya ketika resisten yang di sini dan resisten yang di sini terbentuk. Nah, punya jarak. Ini mulai turun, kita bilang supportnya di breakout, kita bisa bilang oh kuat turun. Oke. Dia naik lagi, mulai turun lagi. Nah, resistennya punya jarak yang cukup jauh juga. Ini masih kuat turun, ternyata benar. Supportnya ditembus lagi, naik lagi, turun lagi. Sampai akhirnya ini turun ke sini dan udah tanda pertama ya, resistennya terbentuk di area yang sama, dan ketika turun, nah kelihatan lagi
ada candlestick bearish, saya zoom in dulu. Ada candlestick bearish, candlestick bearish, candlestick bearish. Terus tertahan dia. Ada candlestick spinning top. Ada candlestick bullish di situ. Warnanya putih ya, habis candle turun warnanya hitam, ada candle warna putih, ada candle kenaikan. Terus ada candlestick doji lagi. Ini artinya apa? Artinya kalau ada bentuk-bentuk candlestick seperti ini yang sebelumnya kuat turun, berarti dia tertahan di situ. Ada satu level yang menahan. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ada level support cukup kecil di sini. Tertahan dia. Tertahan dan ternyata ada pembentukan candlestick naik atau candlestick bullish warna putih di situ dengan body yang cukup lebar. Nah, ini jadi tanda nih kalau udah mulai nggak kuat turun. Nah, akhirnya sell-nya di sini ya bisa dipertimbangkan di cut profit di sini, ganti transaksinya jadi apa? Buy. Apakah hanya karena itu kita langsung buy? Enggak juga, teman-teman perhatikan secara keseluruhan juga ya. Dia turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Nah, ini kan mirip Euro USD tadi. Kalau Euro USD udah terbentuk naik pas kita bahas. Kalau ini jadi signal tadi kita buy, kita take profit karena dapat momentumnya. Kalau Euro USD kita ketinggalan momentum, harga udah naik dulu. Ini dapat nih momentumnya. Sehingga apa? Sehingga ketika tadi ada tanda seperti ini, ya, di sini mulai naik, kita ada buy di sini, SL di sini pendek, take profit bisa cukup panjang di mana? Nah, di area ini kita take profit tadi. Harga ada lonjakan lagi ke sini. Tenang, trading tidak harus sehari 5 kali, 10 kali, 20 kali entry. Kita dapat momentum kenaikannya ini, bersyukurlah teman-teman. Kita nggak kena loss, nggak cut loss, kita take profit 600 poin. Sehari 600 poin itu udah cukup bagus. Nah, ini yang perlu kita jaga juga, kontrol emosinya. Karena apa? Karena kalau tadi ada lonjakan harga kayak gini terus turun lagi nih, ini teman-teman masuk tanpa alasan yang jelas. Ya inilah awal mulanya. Awal mulanya nanti udah profit berujung ke loss, akumulasi loss. Kenapa? Transaksi pertama dianalisa bagus, pertimbangannya jelas, trading plan-nya jelas, TPSL jelas. Udah mulai transaksi kedua, ketiga yang entah mungkin serakahnya keluar, greedy, entah mungkin overconfident-nya atau terlalu percaya dirinya keluar. Oh, saya habis take profit, trading plan-nya bener, wah saya entry lagi aja. Nah, mulai berikutnya ini biasanya yang tidak terkontrol. Ya, jadi sabar. Kalau memang mau entry lagi buy, ya. Nah, ini kita bahas. Kalau mau buy, apa alasannya nge-buy? Ya, ini kita perlu tahu dulu apa alasannya nge-buy. Kita mau buy nih sekarang nih. Ayo, gimana? Menurut teman-teman gimana? Apakah kita mau nge-buy sekarang? Ada yang mau buy sekarang nggak? Ada yang melihat ada momen buy nggak ini? Ayo, saya ingin tahu dulu. Alasannya udah breakout resisten. Wah, ini Bos Royhan gas aja, gas. Oke, gas udah break kan? Oke. Ada dua orang melihat. Nah, ada yang bilang nunggu breakout. Ada yang bilang sudah breakout. Ya, ada yang bilang belum ada peluang buy. Yang lainnya gimana? Ayo, yang lainnya gimana? Saya mau bahas. 79 ke break. Wah, mulai ini kode-kode 79, 80. 79, ini ya, mungkin yang dimaksud yang ini ya. Saya bantu tandai, bener nggak? 79 yang dimaksud ini mungkin ya. Level resisten di sini. Udah ke break. Nah, ada yang berpendapat level bener ini nggak? Ya bener ya. Oke, kita bahas ya. Ada yang melihatnya resisten ini di level 79
ini sudah mulai ke break. Ya, ke break itu maksudnya breakout atau tertembus. Tapi sebagian ada juga yang bilang ini belum breakout, ini belum tembus. Nah, ini kalau versi saya dua-duanya saya pakai. Yang breakout saya bilang breakout, yang belum breakout saya bilang ini belum breakout. Inilah contoh kondisi false breakout, teman-teman. False breakout itu maksudnya gimana? Tertembus, tapi dia masuk lagi, jadi tembus masuk lagi. Disebutnya false breakout. Ada yang bilang false signal. Nah, kenapa false breakout? Karena ya konfirmasi ketika suatu level support maupun resisten itu tertembus, konfirmasi yang bagus adalah ketika ada candlestick yang ditutup harganya itu di atas level resistennya. Kalau ini resisten ya, dikatakan breakoutnya itu ketika ini tembus naik, halo, tes, halo. Kok macet, halo, udah lancar belum? Sampai mana? Udah kok. Udah ya, aman ya, lancar. Oke. Aman Bose. Aman, siap. Tempat saya juga tadi ada ini notifikasinya, internet nggak stabil gitu. Nah, tadi sampai mana? Sampai false breakout. Saya udah bilang ini false breakout. Apa belum? Ulangi dari mana? Dari Euro USD. Jangan. Enggak, Bose. Oh, belum. Belum bahas breakout ya ini. Udah bilang ya, oke. Udah. Oke, saya bahas dari situ ya. Jadi ini tuh kalau saya bilangnya, saya gabungin nih pendapat teman-teman. Ada yang bilang breakout, ada yang bilang belum breakout. Nah, ini itu bisa jadi salah satu contoh kondisi false breakout. Kenapa? Ya, karena ada pergerakan harga yang awalnya nembus, terus dia masuk lagi. Nih, coba diperhatikan ya. Nih. Dia nembus, masuk lagi. Dan candlestick-nya ditutup, harga penutupannya dia pindah ke candle yang baru, itu di bawah level resisten. Nah, ini salah satu contoh kondisi false breakout, teman-teman. Jadi tembus, hanya sesaat dia masuk lagi. Nah, saya rasa ini yang menjadi pertimbangan. Ada yang bilang udah breakout, ya nggak salah. Ada yang bilang belum breakout, juga nggak salah. Menurut saya yang benernya ini false breakout. Kalau candle ini tadi. Ya, menjadi false breakout. Seolah-olah nembus tapi gagal, tapi palsu tembusannya. Nah, konfirmasi yang bagus untuk kita katakan ini udah breakout atau belum, itu ketika ada harga penutupan yang ditutup melebihi, menembus level support maupun resisten. Ya, kalau acuannya level resisten yang kita mau lihat udah ditembus atau belum, ya harga penutupannya ditutup atau ketika nanti harga ini berpindah ke candle yang baru, itu berpindahnya di atas level resisten. Itu baru kita lihat, oh ini ada konfirmasi udah tertembus. Ya, konfirmasi yang bagus. Gitu. Nah, mungkin itu yang jadi teman-teman lihatnya ada yang bilang udah breakout, ada yang belum. Ini jadi kalau mau buy, oke, misalkan kita mau buy ya, oke lah, saya masih sependapat juga kalau ini ada peluang buy. Oke, misalkan nih kita buy ya, saya bilang saya sependapat kalau ada peluang buy. Nah, tapi kita perlu bahas dulu, kita buy. Nah, kalau saya kan selalu tanya lagi, oke, kita mau buy, SL-nya mau di mana? Apakah kita taruh aja berapa poin ke bawah, di sini atau di sini atau di sini?
dengan jarak mungkin ada yang berpendapat 300 poin, 500 poin, taruh aja 1000 poin ke bawah atau gimana. Nah, ini kan jadi PR. Di mana kita mau naruh SL kita? Kita mau buy di sini, oke. Kita udah oke nih. Saya sependapat juga nih. Kita analisa masih berpotensi naik karena apa? Sudah mulai ada tanda ini akan ditembus. Tinggal nyari konfirmasi ini oke tertembus apa enggak. Oke, kita udah keep nih. Kita mau cari peluang buy. Oke, SL diletakkan di support terdekatnya. Ini kan bisa teman-teman lihat harga naik. Awal mula kenaikannya mana? Ini. Support terdekatnya mana? Di sini. Apakah, nah ini pertanyaan yang penting, kita mau buy. Apakah kita mau buy dengan kondisi buy-nya di sini, SL-nya di sini? Jadi kalau kita hitung jaraknya ini, kalau misalkan kita ambil, saya sependapat juga SL yang bagus itu. Nah, kenapa saya tanya? Kita buy, udah buy. SL-nya mau di mana? Saya sependapat nih di support terdekatnya di sini. SL-nya itu jaraknya 1400 poin, teman-teman. Kalau kita entry 0,01 lot, itu setara dengan $14. Kalau kita entry 0,1 lot, setara dengan $140. Apakah saya mau meresikokan balance saya yang kurang lebih 1000 ini, saya resikokan kurang lebih hampir 15% untuk peluang ini? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau saya lihat memang saya setuju ada peluang buy, tapi saya nggak ambil peluangnya. Karena apa? Terlalu beresiko untuk saya. Terus gimana kalau entry aja bosnya lot kecil? Ya, balik lagi. Kalau memang melihat ini peluang bagus, kenapa harus lot kecil? Mending cari lagi peluang yang lebih bagus. Kita hajar dengan lot yang memang volume trading atau lot ya, yang memang sesuai dengan balance yang kita punya. Jadi hasilnya apa? Lebih maksimal. Kita nggak buang-buang, ibaratnya nggak buang-buang stok margin kita gitu loh. Margin itu untuk yang belum tahu ya, margin itu ya dana yang kita punya yang bisa kita gunakan untuk open transaksi. Ya kalau kita buang-buang sini, ini entry aja ada peluang walaupun nggak bagus, masuk aja lot kecil. Ya ini kita anggap seperti itu. Nanti kita lihat lagi, kita biasain. Bisa ada 10 atau 20 transaksi yang akhirnya apa? Trading plan-nya nggak mantep, tapi kita masuk-masuk aja. Itu perlu jadi PR juga untuk teman-teman coba evaluasi. Jangan-jangan teman-teman tradingnya kayak gitu. Bisa dibilang mungkin kurang serius menilai peluang. Sudah bagus menilainya, tapi kayak nggak serius gitu loh. Ambil aja, kayaknya akan naik. Nah, tapi jarak SL-nya nggak dihitung. Sebenarnya udah tahu nih, support terdekat. Eksekusi dulu aja. Nah, ini kan kenapa eksekusi dulu aja? Lihat dulu baru dieksekusi, dinilai dulu baru dieksekusi. Ini kita udah dapet nih SL-nya di mana? TP-nya mau gimana? 1:1. Ya, PR lagi, take profit-nya gimana? Jaraknya mau dibuat sama 1:1. Nah, kita nggak boleh asal bicara jarak. Jarak 1:1. Tapi di level ini apakah level yang bagus untuk jadi target? Apakah level yang bagus untuk jadi target? Itu perlu dipertanyakan lagi. Apa nggak lebih bagus di sini? Tapi kalau kita eksekusi di sini, TP-nya pendek, SL-nya panjang. Risk-reward rasionya jadi nggak bagus. Trading plan-nya jadi nggak bagus. Kenapa? Karena kita mengambil peluang, ibaratnya orang berbisnis, kita ngambil peluang bisnis yang resiko gagalnya besar, potensi keberhasilan atau potensi profitnya kecil. Ya ngapain diambil? Mending coba cari peluang lain, sabar dulu. Ya kalau saya mungkin seperti itu di kondisi ini. Apalagi kalau kita mau buy untuk jangka panjang misalkan. Nah, apalagi di kondisi daily tadi masih ada divergen ini ya ini konfirmasi cukup bagus kalau bisa jadi ganti tren. Nah, kita harus hati-hati nih. Sehingga apa? Ya saya nggak ambil peluangnya. Kalau saya menilai ini ada peluang tapi untuk saya peluangnya kurang bagus. Penempatan stop loss-nya pun jadi cukup jauh sehingga saya nggak ambil.
Nah, coba semoga ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Bukan berarti saya minta teman-teman, oh jangan ambil, enggak. Kalau memang teman-teman punya pendapat lain, tidak masalah. Jadikan pembahasan kita malam ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk ngambil peluang. Berarti enak paling ke scalping nggak sih kalau high risk gitu? Nah, kalau kita bicara scalping kan beda lagi trading plan-nya, kita nggak pakai yang ini. Nah, kita bicara trading plan apa nih? Kalau scalping kan ya mungkin analisanya di M15, M5 ya. Apakah kita mau scalping? Nah, ini kan beda lagi. Analisanya, trading plan-nya beda lagi, teman-teman, kalau scalping. Ya, kalau scalping beda lagi. Dan tadi kalau scalping ini ya, kalau scalping ya, saya bahas dikit aja. Kalau scalping, saya bahkan sering pakai M5, M15, tapi pertimbangannya ya dimatengin. Jadi, kalau scalping ya, nggak usah pusing. Scalping itu buat aja trading plan gini. Ini udah bagus nih trading plan-nya. Nih, SL segini. Take profit pakai 1:1 aja udah oke. Udah jadi trading plan untuk scalping. Loh, kenapa? Apakah bagus? Bagus. Ini uptrend kok. Nggak bagus gimana? Coba perhatikan. Harga ini bergerak dari waktu ke waktu, resistennya semakin naik, supportnya semakin naik. Ketika ini mulai naik, kita buy di sini. Ya nggak salah ketika kita melihat ini akan lebih naik dari resisten terakhirnya. Stop loss-nya pakai support sebelumnya aja. Karena apa? Karena kalau masih kuat naik, dia harusnya nggak akan turun ke support sebelumnya. Udah. Nah, problemnya kenapa nggak scalping? Ya, pertama harus konsentrasi fokusnya itu harus lebih besar dibanding kita day trade. Karena apa? Karena kalau kita dapat momen naik gini, kita buy TP. Tapi pas dia ganti tren, kadang kita nggak sadar. Akhirnya apa? Akhirnya masih buy SL, kita kena mental. Teknik scalping kita mungkin udah bagus, tapi akhirnya akumulasi loss. Karena apa? Mentalnya yang kena, mentalnya Genti yang diserang. Ingat, trading ada 3. Analisa, money management, psikologi trading. Ya, ini berkesinambungan. Analisa udah bagus, money management udah diterapkan, sorry. Dari sini aja. Analisa udah bagus, money management udah diterapkan. Ya, kalau terlalu sering entry, akhirnya kita terbawa emosi tadi. Ya, seperti yang saya jelaskan, entry pertama oke, jelas. Entry kedua, ketiganya yang akhirnya apa? Akhirnya kebawa nih mental nih. Nah, akhirnya jadi nggak karuan biasanya. Nah, jadi beda lagi nanti ceritanya kalau mau scalping ya. Siap, sama-sama biar nggak greedy ya. Kalau dilihat menurut saya malah bikin pola IHNS ya. Invert head and shoulder boleh juga kalau dikatakan pola inverse head and shoulder. Mirip sama Euro USD. Bahkan Euro USD yang tadi mungkin nge-buy ini tambah naik lagi. Ini kan mirip. Saya nggak bilang sama persis ya. Tapi kan ini yang penting. Kita tahu struktur harganya. Kita nggak perlu tahu namanya, nggak perlu tahu apa teorinya macam-macam gimana. Kita tahu basicnya dulu, kita perkuat dulu basicnya. Oh, kalau ada support yang semakin naik, berarti tanda awal mula pergantian tren. Sama nih di gold. Nah, ini kalau ada teman-teman baca atau dengar atau mengenali istilah history repeat itself, ya ini yang dimaksud. Ketika ada pola kayak gini lagi, ya ini bisa jadi tanda awal mula pergantian tren untuk dia naik. Cuman kita nggak bisa pukul rata, oh semua tanda gini-gini, tanda kayak gini akan naik. Kalau kita bisa konsisten itu bagus. Nah, tapi kalau kita
tradingnya nggak 24 jam di depan layar, kan kita perlu pertimbangan lagi nih. Kita mau ambil nggak, kalau kita ambil SL-nya di mana, TP-nya masih masuk nggak dengan risk reward kita, ya resikonya. Karena saya bilang ini mirip tapi sedikit berbeda. Yang beda apa? Di jaraknya beda. Kalau ini tadi mungkin saya, kalau misalkan teman-teman gas ambil nih, saya akan ambil, saya nggak pikir panjang karena SL-nya cuma 300 poin. Dan potensi range pergerakan harganya ini kalau teman-teman perhatikan kan dia melebar. Ya, melebar. Kita kalau ngejar 600 poin ke sini tok masih oke nih. Tapi kalau gold kan, coba lihat gold, mirip tapi nggak sama ya. Polanya terakhir mirip, bener. Saya setuju, inverse head and shoulder ini bisa kalau dikatakan inverse head and shoulder. Tapi kan polanya kurang cantik, karena apa? Karena sebelumnya ada ini gini lagi nih. Ada pola lagi. Beda cerita kalau gini ya. Dia dari sini drop nih, misalkan drop. Bentuk shoulder pertama, terus ada head, ada shoulder lagi. Nah, ini bentuknya cantik, rapi. Kalau gini kan susah juga kita mau katakan ini pola inverse head and shoulder. Kalau misalkan kita ambil yang ininya aja biar jadi inverse head and shoulder, ya nggak bisa gitu. Itu kan berarti kita trading bukan berdasarkan kondisi market, tapi berdasarkan keinginan kita. Kita inginnya lihat ini inverse head and shoulder. Nah, sementara ada ininya, ini kita buang misalkan, ya kan nggak bisa gitu. Ya, jangan trading berdasarkan ego kita atau keinginan kita lihat ini jadi apa, tapi ya apa adanya aja. Di sini ada apa nih? Ya, di sini ada kondisi harga yang dia drop, sempat turun, terus mulai naik. Nah, tapi masih tertahan nih di area resisten. Berusaha break, masuk lagi. Sempat kuat naik lagi, tertahan lagi. Nah, berarti ini memang area resisten yang cukup kuat. Nah, ini malah jadi suatu validasi. Sorry. Ini dan ini. Nah, ini jadi area resisten yang strong resisten nih. Dan tadi kalau naik jangan lupakan di sini ada resisten ya. Jadi naiknya kemungkinan bisa jadi seperti ini. Kalau memang masih kuat naik, nah baru dia naik. Nah, lebih baik tadi wait and see. Coba nanti misalkan nih dia turun. Nah, kan better ya. Ini kan kita udah ada support. Better kita nunggu ke sini. Buy di sini, SL pendek, TP panjang, lot bisa besar, potensi profit oke, resiko kecil. Nah, tapi itu kita nggak sabar nunggu biasanya. Nih, kan bisa jadi ada kemungkinan ini. Memang peluangnya bagus baru kita eksekusi nih. TP-nya bisa, trading plan-nya bisa, TPSL-nya ya, risk reward rasionya 1:2, 1:3 oke nih. Kita mau gini masih oke. Ya, daripada maksa entry di sini. Nah, sekali lagi itu pertimbangan. Silakan dipertimbangkan itu. Pantau lagi. Euro JPY loh, tadi signal Euro JPY baru gold ya, Euro JPY-nya running loh. Nah, ini yang saya maksud. Daripada kita nge-buy-nya di tengah-tengah gini, misalkan ya kemarin kita buy, lihat ini masih naik, kita buy SL di sini, ya mending biarin aja naik dulu, turun ke support, ya kita nge-buy SL-nya pendek, potensi profit panjang. Ya kan? Dari ini mirip dengan gold yang mau saya coba jelaskan untuk teman-teman pertimbangkan. Daripada nge-buy terburu-buru,
sebenarnya teman-teman udah tahu nggak sesuai dengan profil resiko teman-teman, tapi wah ini sayang, ini akan naik, ini udah dianalisa mantep, ambil. Nah, SL di sini panjang, TP-nya pendek, akhirnya ketika koreksi panas kita, ya kan, kita kayak kadang kalau floatingnya range-nya besar kita kayak cacing kepanasan nih, wah ini floating ini gimana ini, hold nggak ya, karena apa, awalnya udah nggak mateng dulu, akhirnya bingung sendiri, ya terbakar. siksa neraka. Ya kalau misalkan trading plan-nya gini, apa nggak panas kalau misalkan seandainya take profit panjang juga kan, 1:1 lah katakanlah, wah seneng running profit, floating loss mulai panas. Ini gimana nah, kita yang nunggu ke sini dapat nih, misalkan ya, ini contoh aja untuk reminder teman-teman, jangan tradingnya jangan buta arah lah, jangan terbawa emosi. Ya mending ini pembanding nih, mending tunggu ke support sekalian kita baru entry. Trading plan-nya dapat kayak gini. Ya kan? Kebetulan ada contoh di Euro JPY. Kebetulan kita juga running profit. Nah, seandainya kita terburu-buru, tahu ini masih kuat naik, kita buy di sini misalkan, walaupun sama-sama naik ya. Nah, tapi kan trading plan-nya nggak tenang. SL-nya jarak berapa ini kalau kita buat trading plan gini, SL-nya jarak 1400 poin, mirip gold tadi, 1400 poin. TP-nya wah 1:1 kena, puji Tuhan. Ya, tapi kan lebih enak kita tunggu koreksi. Ya. Nah, lebih enak kita tunggu koreksi dia biar naik dulu, koreksi ke sini ya kita entry, harga naik. Udah gini ayam, kita mau pasang SL plus pun nggak pikiran gitu loh. Entry-nya nggak pikiran, ketika running loss atau running profit pun nggak pikiran. Nih, udah ini pasang SL plus aja, udah minim resiko. Kita trading plan kita ambil peluang transaksi tanpa resiko udah ini. Karena kalau balik arah ya udah kena SL plus. Kalau lanjut naik ya take profit. Ya kan? Membara. Nih contoh nih. Kalau tadi kan kebetulan banyak kasus dia kayak inverse head and shoulder ya. Awal mula pergantian downtrend ke uptrend. Yang ini awal mula pergantian uptrend ke downtrend. Alasan entry-nya nggak usah ribet-ribet, sederhana aja. Oke, ada double top. Mulai ada, teman-teman bisa lihat. Ini jadi signal juga ya. Teman-teman bisa lihat ada resisten semakin turun, support semakin turun. Udah, itu jadi alasan kita ketika harga ini mulai turun ke sini, konfirmasi, kita entry sell. SL-nya nggak usah jauh-jauh, pakai resisten sebelumnya aja, udah running profit. Ini running profit udah sampai, ini kalau saya ya, ini udah sampai ke target pertamanya. Di mana itu 1618 Fibonacci. Bisa jadi akan ada koreksi. Dan kalau memang kuat turun, baru nanti dia turun. Tidak menutup kemungkinan juga dia akan langsung lanjut turun. Nih gambarannya untuk USD CAD. Kita masih hold sell. USD JPY masih sideways. Coba kita lihat USD JPY. Masih sideways. Sama GBP AUD kan kita kemarin buat trading plan untuk jangka cukup panjang ya. Kita bisa hold mungkin 1 minggu inilah, kita lihat. Ini juga masih sideways. Tempat running profit, dia balik running loss lagi, running profit lagi. Oke ya.
cukup panjang pembahasan kita malam hari ini. Ada yang mau bahas lagi nggak? Bos Ade, tadi yang Ichimoku sudah. Oke, sorry. Ichimoku. Oke. Ichimoku. Ini saya lihat EU tuh, iya ini kadang gatel ya, nggak sabar ya nunggu koreksi. Nanti kita coba nanti ini kalau memang peluangnya bagus, reminder bisa jadi peluang buy nih. Oke, Ichimoku. Kita open chart dulu. Kita mau bahas gold Ichimoku. Ichimoku trade history kita hilangkan dulu biar nggak ganggu. Terus template kita pakai, template. Nah, template-nya kita buat baru aja deh. Kita insert indikator Ichimoku. Sebelum bahas Ichimoku, ada pertanyaan lagi nggak ya tadi kok? Saya lihat nggak ada ya, aman ya. Kalau misalkan ada yang kelewatan, ditanyain lagi nggak apa-apa ya teman-teman. Mohon maaf karena cukup banyak yang berkomentar, jadi mungkin ada yang ketumpuan. Euro USD belum ada peluang tapi bisa prepare untuk buy. Sabar, ini kan mirip gold tadi, bisa jadi false breakout. Sabar dulu. Kita kalau mau buy sekarang juga jangan terburu-buru lah. Sabar. Nanti mungkin SL-nya malah bisa kita deketin aja nih ke sini. Ya, ini SL-nya pakai acuan ini. Oke, balik lagi. Udah oke ya? Siap. Nanti kalau ada peluang bagus, pasti kita info juga. Oke, kita closingnya malam hari ini Ichimoku ya. Peluang dengan teknik Ichimoku. Saya ini aja deh. Saya pakai beda MetaTrader. Ini kan MT5 untuk live trade. Saya malas settingnya teman-teman. Panjang. Bentar. Sabar. Nah, ini akun kita lainnya khusus untuk Ichimoku. Ya, ini akun kita lainnya khusus untuk Ichimoku. Jadi kalau bahas Ichimoku, ini sebenarnya jawabannya mungkin cukup sederhana ya, karena tadi kan pertanyaannya kenapa sempat seperti ada peluang sell tapi kok belum nge-sell atau gimana nih. Nah ini kan sebenarnya konfirmasinya kurang bagus. Yang jelas belum terkonfirmasi atau belum bisa kita katakan ganti tren. Karena apa? Karena ya garis Tenkan-sen itu masih di atas garis Kijun-sen. Teman-teman yang belum tahu, garis warna merah ini masih berada di atas garis warna biru. Artinya, ya kalau pakai Ichimoku kan ada dua garis nih. Kalau garis warna merahnya ini yang namanya Kijun-sen ya, bener nggak? Ya, Tenkan-sen yang namanya Tenkan-sen ini. Kalau garis Tenkan-sen ini yang warna merah masih berada di atas garis Kijun-sen yang warna biru, bisa kita artikan atau kita bisa lihat bahwa momen kenaikannya masih kuat. Ya, kalau udah mulai di bawahnya garis merah, di bawahnya garis biru, mulai tekanan turunnya yang gantian kuat. Dan konfirmasi ganti trennya, ya kalau kita mau cari sell jangka panjang, konfirmasi ganti trennya adalah ketika harga berada di bawah kumu atau di bawah awan, ya, yang titik-titik ini awan teman-teman atau kumu. Jadi ganti trennya itu di bawah kumu plus garis Tenkan-sennya di bawah garis Kijun-sen. Itu baru ganti tren. Sementara kan di sini kemarin belum valid ganti tren karena ini. Di sini kalau kita tarik ke atas, nah ini kan
ini baru aja berpotongan, jadi lebih baik kita nggak terburu-buru di situ ya. Jadi sabar dulu. Kalau masih rancu kayak gini, sabar dulu. Kalau misalkan ini nanti kan, ini kan udah jelas nih, garis Tenkan-sen di bawah Kijun-sen. Kalau misalkan harga nanti keluar ke bawah awan lagi, kita siap-siap sell. SL di sini, sell di sini, SL di sini, TP panjang. Ya, TP panjang. Oke, gambarannya seperti itu. Oke ya. Nah ini saya mau kasih lihat, mungkin beberapa udah di-invite ke sini, tapi banyak yang belum di-invite ya. Harap bersabar. Teman-teman yang mau di-invite nanti konfirmasi aja, jadi ke channel Pro konfirmasi minimal balance $200 udah bisa join. Nih. Nah, kita kan upgrade lagi fasilitasnya biar teman-teman follow-nya lebih maksimal lagi. Kita pisah-pisah nanti info fundamental seperti apa, teknik pivot point nanti kita akan update tiap hari juga. Sama teknik Ichimoku. Ini ada akses materi, video, rekap, nanti kita share di sini komplit. Dan tiap ini ada pin-nya juga. Nah, ada materi yang udah lengkap di sini, nanti teman-teman bisa lihat. Chartis, khusus chartis ya, kita info nih. Ada gold, ada nih breakdown analisa. Jadi kita analisa, ada signal itu ada penjelasannya. Jadi ya kebanyakan mungkin teman-teman antara malas baca atau kelewatan. Nah, harapannya dengan kita udah pisah-pisah seperti ini nanti jadi lebih jelas ya. Jadi lebih jelas, jadi lebih gampang follow-nya. Ichimoku itu apa? Ichimoku itu salah satu indikator. Nggak apa-apa, jangan minta maaf. Saya nggak pernah gini. Saya dulu juga mengalami mungkin fase kayak teman-teman. Saya kan dari nol juga, nggak tahu apa-apa. Jadi jangan dibiasain minta maaf lah. Teman-teman nggak salah. Teman-teman kan kesini untuk belajar, untuk sharing. Jadi nggak usah minta maaf kalau pemula gitu loh. Siapa pemula bos? Saya mau tanya gitu aja. Semangat ya, semangat belajar. Jadi Ichimoku itu adalah nama dari salah satu indikator yang terdapat di MetaTrader, di platform-platform lainnya. Jadi salah satu indikator yang udah umum. Ya, namanya Ichimoku karena apa namanya Ichimoku? Karena ini salah satu indikator yang ditemukan sama orang Jepang. Oleh karena itu namanya ke-Jepang-Jepangan. Yang mana Ichimoku ini, silakan koreksi saya ya kalau teman-teman ada yang ngerti bahasa Jepang atau ada orang Jepang. Ichimoku ini maksudnya apa? Kenapa dinamakan Ichimoku sama si orang Jepang ini? Karena ada banyak garis di indikator Ichimoku itu, tapi memiliki satu tujuan. Satu tujuan tadi ya tentunya untuk melakukan analisa, lihat peluang ya, bertransaksi di market gitu. Nah, itu oleh karena itu dinamakan Ichimoku. Jadi ada banyak garis, ada banyak indikator yang ada di satu indikator Ichimoku itu yang memiliki satu tujuan gitu. Nah, Ichimoku tadi bisa kita gunakan untuk analisa gitu. Cara analisanya gimana? Ya, ada cara analisanya berbeda dengan teknik chartis yang mungkin malam hari ini kita fokuskan untuk bahas ya. Itu. Yes, jadi indikator Ichimoku itu benar, Bos Royhan ya. Gambarannya itu indikator indikator bisa untuk mengukur momentum, bisa untuk melihat area support resisten, bisa untuk lihat tren ya. Jadi Ichimoku itu memang garisnya kompleks tapi sebenarnya cara pakainya gampang ya. Dan tadi saya cerita kenapa kok dikatakan Ichimoku, karena ada banyak garis, ada banyak indikator yang ada di dalam Ichimoku itu, tapi punya satu tujuan sebenarnya. Gitu. Itu ya, next time lah kita bisa bahas Ichimoku ya.
Ini udah cukup malam. Biasanya teman-teman gini pada ngilang satu-satu. Saya ditinggal biasanya berberapa, sisa beberapa orang nanti. Ya, jadi kita malam hari ini mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Terima kasih udah nemenin saya sharing. Cukup panjang juga malam hari ini dari awal sampai akhir. 1 jam 40 menit, setengah jam lah. Semoga apa yang di-sharingkan malam hari ini dari saya, dari teman-teman yang ikut sharing, ikut berpartisipasi, bertanya, menjawab, ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa tambah better lagi untuk tradingnya. Ya, terima kasih. Nah, yang tanya soal Ichimoku itu sebenarnya kita sharing juga di grup. Jadi kalau tanya settingannya gimana, default apa enggak, bukan default tapi nggak banyak yang dirubah gitu. Oke ya, mungkin malam hari ini seperti itu dulu. Next kita Rebu kita ketemu lagi, jadi jangan sampai kelewatan. Sekali lagi thank you untuk teman-teman semua. Semoga malam hari ini berkenan. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. NSFX, we trade better. Thank you everyone. See you.